Karena usaha dan doa itu harus selalu beriringan, seperti kata Bang Haji Roma Irama. Jadi tadi ada berapa total? Halo guys, welcome back to my channel. Woo. Gimana kabar kalian nih? Gue harap kabar kalian semuanya sehat, semuanya baik. Karena gue sendiri alhamdulillah sehat guys. Gue denger di Indonesia lagi hujan terus ya guys. Jaga kesehatan ya guys, istirahat yang cukup dan minum vitamin guys. Gue mau ngucapin banyak-banyak terima kasih buat kalian yang sudah mensubscribe ataupun kalian yang sudah menonton. Bantu support channel ini agar gue makin semangat bikin konten ataupun memberikan informasi yang bermanfaat buat kalian semua guys. Oke guys, jadi gue mau mau di video kali ini gue mau ngomongin sesuatu yang cukup penting ataupun memberikan informasi yang penting buat kalian semua. Gue mau ngebahas tips dan trik agar kalian tuh bisa lolos interview untuk kerja di kapal pesiar. Apa saja sih? Yang pertama yaitu berpakaian ataupun berpenampilan yang rapi ketika lu mau interview. Ya dari rambut, terus kumis. Kalau kalian berkumis dan berjenggot, usahakan cukur kumis dan jenggot kalian. Ataupun kalau rambut kalian panjang, gondrong, lebih baik dipotong agar lebih rapih, lebih enak dipandang sama si interviewer. Jadi ada dua tipe, yaitu formal dan semi formal untuk berpakaian ataupun berpenampilan. Ketika formal, ketika lu menggunakan formal yaitu kayak menggunakan jas, berdasi, tapi bukan tikus kantor ya guys. Berdasinya ini berdasi yang bagus, amin. Berdasi, juga menggunakan kemeja dan menggunakan celana bahan, sepatunya pantofel. Dan yang semi formal, kalian juga bisa menggunakan dasi, kemeja lengan panjang dengan ditekuk ataupun digulung, itu juga bisa. Menggunakan celana chinos dan sepatu pantofel juga bisa, atau sneakers. Tapi lebih gue saranin pantofel. Sneakers boleh, tapi menggunakan yang sneakers yang berwarna gelap. Jangan berwarna cerah karena bisa mengganggu pandangan orang lah menurut gue. Kayak warna merah, pink, ataupun kuning, ataupun hijau stabilo, sangat-sangat tidak enak dipandang guys. Menurut gue kayak gitu. Yang pertama, berpakaian dan berpenampilan yang rapih. Yang kedua, manfaatkan waktu luang. Apa maksudnya manfaatkan waktu luang? Ketika lu interview, otomatis gak cuma lu doang yang interview ya guys, banyak temen lu juga ataupun pesaing lu. Jadi ketika saat mengantri ataupun menunggu untuk giliran di interview, lu harus bisa meluangkan waktu tersebut dengan kalian membaca materi ataupun teori-teori yang pernah diberikan sama dosen ataupun guru lu baca-baca lagi. Tapi jangan membawa buku yang cukup tebal ataupun gimana, cukup bawa buku tulis yang pernah lu catat apa saja kayak gitu. Karena di situ penting lah, teori itu juga penting. Karena pada dasarnya kan interview itu teori, ya kan kayak gitu. Tapi nanti kalau udah bekerja praktek, ya jadi teori dan praktek itu harus balance, harus seimbang gitu.
Nah, lu meluangkan waktu tersebut dengan sebaik mungkin, karena di saat itu momen-momen yang menurut gua menegangkan, guys. Jadi harus bisa memanfaatkan waktu tersebut. Dan buat kalian yang sudah berpengalaman juga harus bisa meluangkan waktu tersebut dengan mengingat kembali ketika lu bekerja, ketika lu training, apa saja yang lu lakuin di tempat kerjaan lu, ataupun ketika lu training di salah satu restoran ataupun hotel, apa saja yang lu lakuin, lu ingat-ingat saja ya guys. Dan yang ketiga, kuasai bahasa asing, terutama bahasa Indonesia, terutama bahasa Inggris, guys. Kenapa? Karena bahasa Inggris itu bahasa utama buat kalian bisa kerja di kapal pesiar. Ketika interview user ataupun agensi, pertama agensi, kalian menggunakan bahasa Inggris, user bahasa Inggris. Dan ketika nanti US visa kan ada interviewnya, itu bisa menggunakan bahasa Inggris gitu. Dan setelah kalian lolos proses semuanya dan bekerja di kapal pesiar, bahasa utamanya ya bahasa Inggris. Informasi semuanya pakai bahasa Inggris. Kayak gitu. Sama teman, sama supervisor, kapten, dan yang lain-lainnya, staff lainnya menggunakan bahasa Inggris. Jadi hukumnya wajib bahasa Inggris ya guys, harus dikuasai. Dan banyakin kosakata juga ya guys. Seperti kata pepatah ataupun sebuah kata-kata mutiara, kuasai bahasa asing, cintai bahasa Indonesia, dan lestarikan bahasa daerah. Seperti itu guys. Kalau lu bisa menguasai bahasa asing lebih dari satu, keren guys, sumpah luar biasa, keren. Dan berikutnya ada apa ya, berarti nomor 4, tetap relax dan percaya diri guys. Tetap relax dan percaya diri. Kenapa seperti itu? Karena relax dan percaya diri itu harus menjadi sebuah paket yang harus selalu bersamaan atau harus selalu bareng. Relax dan percaya diri. Kenapa harus relax? Semua orang mempunyai rasa nervous yang berbeda-beda kayak gitu. Lu bisa tegang sekali, tegang banget, ataupun lu gugup, bahkan bisa berkeringat ataupun gimana. Jadi beda-beda. Walaupun lu seperti itu, lu harus bisa menenangkan diri lu sendiri guys. Tenang, tenang, dan tenang. Karena manfaatnya buat lu. Ketika lu terlalu gugup, itu sangat-sangat gak bagus dan sangat-sangat tidak baik. Bisa-bisa materi yang lu belajar, teori yang lu dapat ketika lu kuliah ataupun ketika lu sekolah bakalan blank, buyar semua. Si interviewer menanyakan sesuatu, nah, lu nggak bisa ngejawab karena saking gugupnya. Nah, disitulah lu harus bisa berusaha relax, tenang, dan percaya diri. Kenapa? Dengan kemampuan lu bisa melewati proses ini, melewati proses itu. Dengan kemampuan lu yang seperti ini ataupun kemampuan lu yang sangat bagus ataupun baik ataupun pas-pasan, lu tetap harus percaya diri. Lu bisa melewati semuanya. Tapi jangan overconfidence, karena kalau overconfidence nantinya kamu bisa gagal seperti ya bumerang buat diri lu. Dengan terlalu percaya diri, lu nggak pernah belajar, lu menyombongkan diri lu bahwa lu bisa ngelewatin ini, tapi buktinya lu nggak bisa. Jadi tetap percaya diri dan relax yang sedang-sedang saja, jangan terlalu over, pokoknya jangan terlalu over, karena bisa mengakibatkan sesuatu hal yang tidak baik buat diri lu. Dan nomor 5, tersenyum ataupun smile. Kenapa? Apa sih fungsi ataupun manfaatnya? Ketika lu baru mau masuk ke tempat interview nih, misal di salah satu ruangan kan, good morning,
lu disenyumin kayak gitu, gimana perasaan lu guys? Gimana perasaan lu? Pasti otomatis lu bakalan ngerespon dengan baik. Ih, senyum, apalagi senyumnya manis, tambah gula sama es, enak tuh guys, es teh manis. Lu masuk ke ruangan dengan senyum, dengan membawa vibes yang positif ke si interviewer. Apa respon mereka? Mereka bakalan merespon dengan baik guys. Gue yakin, seriusan. Lu dengan senyum datang, halo, hai, good morning, senyum. Nah, disitu jadi nilai plus. Makanya senyum itu sangat penting. Dan ketika nanti lu bekerja di kapal pesiar, itu senyum sangat-sangat penting. Ketemu sama staff lain, ketemu sama kru lain, ketemu sama kapten, ketemu sama atasan, apalagi sama tamu, lu harus bisa tersenyum. Lu harus bisa senyum walaupun hati lu sedang sakit. Tapi lu harus bisa tersenyum guys. Itu sudah sebuah rule lah, sebuah SOP. Lu harus bisa tersenyum walaupun kadang susah. Tapi balik lagi, lu harus bisa berusaha profesional guys. Senyum. Karena gue sendiri, pengalaman gue sendiri, gue senyum itu gue belajari dengan perlahan. Misal depan kaca kayak gini guys, seriusan. Gue sebelum bekerja gue belajar dulu kayak gini, belajar senyum. Good morning, how are you sir? Ataupun apa, good morning, gimana kabarnya pak, gimana kabarnya bu. Ya, jadi belajar senyum itu menurut gue ya penting nggak penting sih buat diri gue, ya penting karena gue kerjanya di hospitality ya guys. Itu tersenyum. Dan yang keenam adalah eye contact. Eye contact itu juga penting. Kenapa? Karena sama saja itu eye contact, lu tuh respect sama dia, menghormati dia kayak gitu. Tapi kalau di Indonesia, ketika ada orang ngomong, kadang kan kita misal kayak pejabat lagi ngomong ataupun orang yang mempunyai jabatan lebih tinggi, ketika dia ngomong menyampaikan informasi, kita tuh ngapurancang kan kayak gini, ngapurancang, tangan di depan terus agak dungkuk, nggih kayak iya pak, siapa. Nah, tapi kalau di luar negeri ataupun internasional, eye contact itu penting. Ketika dia lagi ngomong sama lu, memberikan informasi, ngobrol ataupun apa, lu harus menatap dia kayak gitu. Tapi jangan pakai perasaan, jatuhnya beda. Falling in love. Jadi tatap, eye contact ada sama dia, misal dia ngobrol atau memberikan informasi. Nah, ketika interview, lu juga harus menatap dia. Jangan lu nunduk. Nah, itu udah bakalan gagal guys. Itu udah pasti gagal. Itu eye contact ya guys. Dan yang keberapa tadi? 6, sekarang yang ke-7. Jawab dengan tepat dan benar. Apa sih maksud jawab tepat dan benar? Terkadang si interviewer menanyakan sesuatu hal yang sepele, tapi lu jawab dengan panjang lebar tapi tidak tepat dan benar. Jadi jawab yang tepat dan benar. Semisal si interviewer menanyakan, kamu punya pengalaman apa? Kayak gitu. Saya punya pengalaman di hotel kayak gitu. Cukup, udah, dia hanya menanyakan itu pengalaman apa kan. Kecuali dia menanyakan kayak gini, kamu punya pengalaman apa? Tolong jelaskan pengalaman kamu dan berapa lama kamu bekerja. Nah, lu harus bisa menjelaskan dan memberikan informasi yang sangat tepat dan detail. Tapi kalau dia hanya menanyakan pengalaman lu saja, ya udah cukup jawab dengan tepat dan benar kayak gitu. Jadi nggak terlalu pendek ataupun panjang. Daripada lu ngomong panjang lebar A B C nyampe Z tapi jawabannya itu kurang tepat. Benar sih benar, tapi kurang tepat. Itu juga bisa bikin gagal loh guys, bisa menggagalkan lu ketika lu interview, khususnya di kapal pesiar.
Dan di saat lu menjawab juga, lu jawab dengan yang sejujur-jujurnya ya guys. Ini berarti udah masuk ke berikutnya. Berarti ini yang ke berikutnya berapa? Berarti berapa tadi? 7 atau berapa 9. Nah, tadi yang berpakaian, manfaatkan waktu, tingkatkan kemampuan, tetap rileks, senyum, eye contact udah 6, 7 jawab dengan jujur, ke 7 jawab dengan tepat, dan ke 8 jawab dengan jujur guys. Jawab dengan jujur. Apapun pengalaman lu, jawab dengan jujur. Jangan pernah membohongi interviewer. Si interviewer itu bisa mengecek lebih detail daripada lu. Ketika lu tidak pernah bekerja di hotel A, ataupun lu hanya training 6 bulan tapi lu ngomong 1 tahun, lebih baik ngomong jujur. Lu 6 bulan terus setelah itu lu bekerja di hotel A gitu. Itu lebih bagus kayak gitu, karena si interviewer itu pasti mengecek. Misal contoh gini, kamu pengalaman di hotel A berapa tahun? Saya 2 tahun kayak gitu, jawab. Nah, tapi si interviewer itu bakalan mengecek. Nah, bisa saja lu di situ pengalaman cuma 1 tahun, bisa saja dia menelpon ke hotel ataupun gimana, dia bisa saja mengecek. Gue juga nggak tahu guys. Dan yang kedua biasanya ditanyakan soal menu. Ketika lu ditanya soal menu, lu nggak bisa ngejawab dengan apa yang ada di list menunya hotel tersebut. Misal lu pengalaman hotel A, ditanya menu, misal menu dinner, lu nggak bisa ngejawab. Lu ngejawab tapi nggak tepat dan nggak benar, ya udah, lu bakalan gagal. Gue yakin bakalan gagal, seriusan, gue yakin bakalan gagal. Nggak usah pikir 2 kali, gagal pasti kalau lu kayak gitu. Dan yang berapa ini, yang ke berapa lupa gue, yang terakhir yaitu berdoa guys. Alhamdulillah. Yang terakhir berdoa. Segala sesuatunya lu udah berusaha, lu udah belajar, lu udah udah mencoba kesempatan tersebut, kesempatan untuk join di interview ataupun yang lainnya. Intinya lu udah berusaha, udah bekerja keras. Tinggal yang terakhir yaitu berdoa sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lu harus berdoa, meminta, memohon kepada yang kuasa, semoga kerja keras lu itu bisa membuahkan hasil dengan baik ya guys. Karena usaha dan doa itu harus selalu beriringan, seperti kata Bang Haji Roma Irama. Jadi tadi ada berapa? Total kurang lebih ada 9. Ya enggak? Kita hitung nih. Berpakaian yang rapi pertama guys, berpakaian yang rapi. Manfaatkan waktu dengan baik. Tingkatkan kemampuan berbahasa, khususnya bahasa Inggris. Terus tetap rileks, dan terus apa lagi? Tetap rileks. Keempat tadi udah tetap rileks, dan tetap rileks atau percaya diri. Dan kelima tersenyum ataupun senyum. Keenam eye contact, terus jawab dengan tepat dan benar. Kedelapan jawab dengan jujur. Dan kesembilan ada berdoa. Lu harus bisa menerima apapun keputusannya nanti, entah itu lu lolos, entah itu nggak lolos. Semoga dengan usaha lu dan doa lu bakalan lolos untuk proses berikutnya. Jadi kurang lebih ada 9 tips dan trik agar kalian itu bisa lolos kerja ke kapal pesiar ya guys. Jadi buat kalian tuh ini bukan akhir dari segalanya ya guys. Ketika lu gagal, jangan patah semangat ataupun terus lu
menyerah begitu saja. Lu usaha yang lain, nyari lagi, karena masih banyak agensi-agensi lain dan kapal-kapal lain yang membuka lowongan untuk posisi yang lu lamar. Jadi menurut gue tips dan trik ini yang gue pelajarin itu sangat bermanfaat buat diri gue. Semoga bermanfaat juga sama kalian semua. Dan jangan lupa buat kalian semua ya guys, like, comment, share, dan subscribe channel ini. Semoga informasi ini bermanfaat buat kalian. Bantu dan support channel ini agar gue makin semangat bikin channelnya ataupun bikin kontennya, agar gue makin semangat memberikan informasi yang berfaedah dan bermanfaat buat kalian semua guys. Jadi tahapan interview itu masih tahapan awal ya guys, karena masih banyak tahapan-tahapan ataupun proses yang lain. Gue nanti bakalan ngomongin tahapan berikutnya setelah interview itu apa. Jadi tetap mengikuti channel gue ataupun mensubscribe. Makanya jangan lupa mensubscribe, tekan tombol notification-nya biar lu tahu informasi-informasi di channel gue ini. Oke guys, menurut gue informasinya udah gue sampaikan dengan baik. Semoga kalian bisa mendapatkan semoga kalian itu bisa bisa mencerna ataupun mengerti apa yang gue sampaikan dan bisa diterapkan sama diri lu. Oke guys, thank you for watching and see you, bye bye.